yang saya cukup yakini sekarang posisinya masih di kategori pekerja terampil kawan-kawan. Tentunya pengen untuk upgrade, naik levelnya ya kemana ya, kemungkinan besar nih di pengusaha kawan-kawan. Halo kawan-kawan sekalian, dimanapun Anda berada, salam sehat untuk kita semua. Kembali bersama saya Fauzan dari Rumah Puyuh Berkah dari Peternak Puyuh Jambi. Baik kawan-kawan, yang sudah mengikuti video-video dari channel Rumah Puyuh Berkah, apakah sudah beternak puyuh ataukah sudah berkembang ternak puyuhnya? Nah, ini harus berproses kawan-kawan. Ya, jangan sampai dari awal menonton video dari Rumah Puyuh Berkah sampailah saat ini belum ada progres. Nah, kita lanjut kawan-kawan. Di video kali ini saya akan mengangkat tema yang cukup berat, yaitu posisi peternak puyuh dalam piramida kapitalisme. Wah, cukup berat kawan-kawan. Jadi gini, kita langsung saja ke pokok. Apa itu piramida kapitalisme? Nah, kita kunci dulu. Piramida, ya semua tahu ya, piramida itu nih segitiga seperti ini. Ada yang paling puncak, di bawahnya paling dasar. Paling puncak tentunya sedikit kecil, yang di bawah besar. Itu piramida. Nah, kalau kapitalisme itu ialah sistem ekonomi yang boleh dibilang dimonopoli oleh perseorangan atau swasta. Nah, gitu kawan-kawan. Jadi di dalam piramida kapitalisme ini sendiri, kita harus mengetahui juga nih posisi kita sebagai peternak puyuh, sebagai warga, sebagai masyarakat Indonesia khususnya nih. Kita akan melihat posisi kita di mana di dalam piramida kapitalisme. Munculnya piramida kapitalisme ini sebenarnya menuai banyak kritikan kawan-kawan. Ya, karena tentunya akan membuat tingkatan-tingkatan, ada kasta-kastanya gitu. Tapi ya tidak masalah untuk kita yang pikirannya terbuka, dan saya harapkan semua menonton video-video dari Rumah Puyuh Berkah, juga yang menonton video-video motivasi atau tentang ide-ide usaha ini, pikirannya tetap terbuka kawan-kawan. Nah, jadi seperti ini. Di dalam piramida kapitalisme ini tadi ada 5 tingkatan kawan-kawan. Nah, ini yang saya dapat juga dari video-video motivasi yang saya tonton. Jadi di sini saya bawakan dan saya kaitkan dengan perpuyuhan. Nah, langsung saja 5 tingkatan ini kawan-kawan. Tingkatan paling dasar itu yang cukup besar yang saya bilang di awal tadi, ini ialah kelas pekerja. Kelas pekerja ini, nah ini yang sangat rentan kawan-kawan. Sangat rentan karena ya tidak mempunyai skill, tidak mempunyai banyak relasi, tidak punya banyak kemampuan, tidak punya banyak fasilitas, sehingga hanya bisa melakukan pekerjaan itu saja terus-menerus sampailah mungkin masa pensiun kawan-kawan. Contohnya apa? Ya bisa saja seperti ya tukang melinting rokok, atau pokoknya pekerja-pekerja seperti itu kawan, pekerja-pekerja yang memang tidak mempunyai keahlian khusus. Semua orang bisa melakukan pekerjaan itu. Nah, dan tidak bisa untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi karena tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki skill lain, atau tidak memiliki relasi yang cukup baik, atau juga tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk meningkatkan level mereka. Dan juga kelas pekerja ini sangat rentan kawan-kawan, sangat rentan dengan ya ketika ada pemergian massal atau ya perusahaannya bangkrut atau segala macam. Nah, ini akan kesulitan untuk mencari pekerjaan lagi karena tadi tidak memiliki keahlian atau skill yang mumpuni. Kita lanjut ke tingkatan kedua di atasnya. Tingkatan kedua di sini pekerja terampil. Nah, pekerja terampil ini ya tentunya pekerja tetapi sudah memiliki skill kawan-kawan, sudah memiliki skill khusus seperti mungkin editor foto atau editor video. Nah, ini sudah memiliki keahlian, dan ini juga untuk pendapatannya atau penghasilnya itu bisa saja naik tiap tahun, bisa saja ada jenjang peningkatan daripada penghasilannya. Bisa juga untuk membuka usaha sendiri, nah sebagai freelance seperti itu kawan-kawan. Nah, ini pekerja terampil. Jadi pekerja terampil ini ya cukup memiliki kesempatan untuk berkembang dan juga tidak terlalu berpengaruh dengan yang namanya
uh, satu kekuasaan atau satu dari perintah perusahaan tadi. Karena skill yang dimiliki, mungkin ketika ada permasalahan dengan perusahaan tempat bekerja sekarang ini, bisa saja untuk pindah lagi ke perusahaan yang lainnya. Karena itu tadi memiliki skill. Nah, yang saya harapkan ataupun yang saya cukup yakini, kawan-kawan sekalian yang menyaksikan video dari channel Rumah Puyi Berkah juga mungkin menonton video-video dari ide usaha lainnya. Saya cukup yakin, walaupun mungkin sekarang ini kawan-kawan masih bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan atau di bidang apapun, saya cukup yakin kelas kawan-kawan sekalian minimal sudah ada di pekerja terampil. Karena apa? Nah, karena ini tadi sudah memiliki fasilitas setidaknya kawan-kawan, sudah memiliki Android, sudah bisa membuka video-video YouTube, kan menggunakan kuota. Nah, tentu sudah ada sedikit memiliki fasilitas. Relasi, ya walaupun di dunia maya sudah memiliki sedikit banyak relasi untuk belajar. Nah, ini kelas kita kawan-kawan. Termasuk peternak puyuh, saya cukup yakin juga masih posisi di sini. Nah, kita lanjut dulu ke tingkatan yang ketiga. Tingkat yang ketiga ini kawan-kawan, ini yang di tengah-tengah. Dengan 5 tadi ya, 5 tingkatan. Pekerja terampil. Selanjutnya itu yang ketiga, di tengah itu pengusaha kawan-kawan. Pengusaha. Nah, kalaupun seperti saya saat ini, boleh dibilang masih peternak kelasnya kawan-kawan, belum boleh bilang pengusaha. Ya, karena ya masih kerja sendiri. Masih kerja sendiri, semuanya serba sendiri. Kalau pengusaha itu ya sudah berhasil, sudah sukses, sudah bisa mempekerjakan orang lain sebagai karyawan. Pengusaha ini tentunya ya rata-rata mereka yang sudah memiliki perusahaan, yang memiliki banyak karyawan, brandnya juga sudah ada, dan ya cukup lama. Golongannya ya sedang di sini kawan-kawan. Kalau tadi kelas pekerja itu cukup banyak, cukup besar. Selanjutnya lagi di poin keempat, tingkat keempat. Tingkat keempat ini kelasnya investor kawan-kawan. Investor. Nah, jadi kalau pengusaha dan investor ini berbeda. Semua orang bisa jadi pengusaha, tetapi belum tentu bisa menjadi investor. Ya, karena pengusaha artinya ya dia mengusahakan sendiri, mengusahakan untuk menghasilkan uang. Kalau investor, nah dia hanya membuat uang bekerja untuk mencari uang lagi yang bisa dia nikmati. Itu sudah kelasnya investor kawan-kawan. Beda lagi. Ini sudah semakin mengerucut ya, semakin sedikit orang yang bisa menjadi investor. Tingkatan yang terakhir, yang paling tinggi itu filantropis kawan-kawan. Kalau nggak salah ya, filantropis namanya. Ini orang-orang yang bisa mengubah dunia. Wah, keren kan? Bisa mengubah dunia. Ya, artinya mereka bisa menciptakan, ya contohnya yang awalnya itu kita membutuhkan BBM, sekarang sudah beralih ke listrik. Atau yang awalnya hanya berkirim surat melalui burung merpati, surat menyurat, sekarang kan sudah beralih ke era digital semua. Nah, ini orang yang menciptakan itu termasuk orang-orang yang bisa mengubah dunia, kawan. Nah, kita tarik mundur nih. Kita atau saya sebagai peternak puyuh, yang saya cukup yakini sekarang posisinya masih di kategori pekerja terampil, kawan. Tentunya pengen untuk upgrade, naik level. Naik levelnya ya kemana? Ya kemungkinan besar nih di pengusaha, kawan. Level pengusaha tentunya saya akan memperbesar peternakan ini. Saya mulai mencari karyawan untuk pemeliharaan kandang, kemudian untuk pemasaran segala macam. Ini akan saya bentuk seperti ya perusahaan pada umumnya, memiliki direktur, manajer, bagian pemasaran, bagian lapangan. Nah, ini cita-cita saya, kawan. Mudah-mudahan menginspirasi kawan-kawan sekalian yang menyaksikan video ini. Kalaupun posisinya saat ini masih di kategori pekerja yang di awal saya sampaikan tadi, yang tidak memiliki banyak fasilitas, kemampuan ataupun relasi, ayo pelan-pelan upgrade. Sekarang belajar sudah gratis, kawan. Cukup modal kuota ataupun ya nebeng kuota teman, nebeng wifi. Nebeng wifi ya, kawan ya. Nah, pergi tempat yang ada wifi gratisnya, ya udah numpang saja di situ. Nah, cari ide-ide usaha, terus kembangkan pola pikir. Semoga kita sama-sama berkembang. Semoga kita sama-sama bisa naik level. Ya pelan-pelan saja, dari pekerja kita naik level ke pekerja terampil. Kemudian ya mudah-mudahan kita semua bisa naik ke level pengusaha.
Kalau untuk ke level investor ini saya rasa cukup beda kelasnya kawan-kawan. Karena di level investor ini bermain dengan nilai. Contoh, kalau yang kita harapkan itu 5% keuntungan dari yang kita investasikan, tentunya investasi yang kita berikan harus besar. Kalau hanya 1 juta, berarti penghasilan kita per bulan cuma 5% dari 1 juta, kawan. Nah, tentunya semakin besar investasinya, semakin besar pula yang kita dapatkan. Nah, hitung-hitungannya ya bisa hitungkan sendirilah. Kalau 1 juta berapa 5%-nya? Kalau 10 juta berapa 5%-nya? Kalau 1M berapa 5%-nya? Nah, jadi untuk bermain investasi, bermain saham ini saya rasa belum kelas kita. Kita cukup menargetkan di kelas pengusaha. Nah, baik kawan-kawan. Di sini cukup singkat saja yang saya sampaikan. Ya, karena pengetahuan saya untuk tema ini sebenarnya cukup terbatas, tetapi saya coba bawakan sesimpel mungkin dengan pengetahuan yang saya miliki dan saya kaitkan dengan peternakan burung puyuh ini, kawan-kawan. Semoga menginspirasi kawan-kawan sekalian yang menyaksikan video ini. Tetap semangat untuk menaik level. Ya, tujuannya bukan sekedar mencari uang ataupun kekayaan, tetapi di sini tujuannya untuk meningkatkan kemampuan diri, kawan-kawan. Semakin diri kita, mentalitas kita naik, uang itu akan datang dengan sendirinya. Tentunya dengan ketekunan, tekad, dan kedisiplinan, konsisten. Nah, baik kawan-kawan, terima kasih banyak nih sudah mengikuti video kita kali ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk mendapatkan video-video menarik tentang beternak puyuh yang akan saya bagikan di channel ini. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Salam sehat untuk kita semua. Ayo beternak puyuh itu.